Halo guys, ketemu lagi dengan saya Antama. Masih dalam rangka percobaan nih Ragnarok X Next Generation, lanjut yang kemarin. Ini close beta yang hari terakhir ya guys ya. Seperti yang udah aku perkirakan ya, main santuy, ternyata di hari terakhir belum bisa mencapai job 1 ya. Karakterku masih merchant, belum sampai ke blacksmith ya. Ini masih level 36. Job levelnya masih 40-an sih kalau nggak salah ya. Oke, kita langsung aja. Oke, pertama aku mau bahas soal ini ya, jobnya ya. Seperti yang aku bilang kemarin, kalau soal job ini yang kebuka masih satu cabang guys. Jadi kalau misalnya merchant ya, merchant masih kebuka blacksmith sama whitesmith. Dan emang bener untuk ganti job itu hanya dibutuhkan 50 level job ya. Job level 50 aja. Jadi nggak perlu ada persyaratan dari base levelnya. Untuk ini kreator alkemis belum kebuka guys, masih digembok ini. Jadi masih satu aja, masih satu baris aja gitu. Dan sekarang job levelku ini masih 43 ya guys ya, belum bisa, jadi harus 50. Kayaknya kalau main 3 hari main santuy kayaknya nggak bisa sampai deh ke blacksmithnya ya. Selanjutnya soal leveling ya guys ya. Jadi kayak yang kemarin aku bilang itu, dari main quest itu emang experience tertinggi sih emang. Cuman kalau misalnya kalian stuck ya, kayak punya aku ini kan, aku masih level 36 ya, terus bisa jalanin main quest lagi level 40, nggak bisa kan. Nah itu cara levelingnya, kita bisa ada 2 nih. Yang pertama kita ke mission harian ya, ke board ya, board quest itu mission board. Nah di situ tempatnya di sini, diklik aja, ntar kita jalan ke situ. Nah di sini ini udah aku selesaiin sih hari ini. Jadi di sini tuh ada 10 kertas misi gitu, kita jalanin satu-satu. Cuman di sini kita jalaninnya manual guys ya, maksudnya bener-bener dikerjain gitu, nggak bisa di kayak instan di skip tapi dapat hadiahnya kayak di Romel ya. Di sini bener-bener dikerjain. Nah nanti kita kalau ngerjain itu, kita nanti dapat yang namanya Odin Blessing guys. Odin Blessing ini kelebihannya kalau kita aktifin Odin Blessing itu yang ini ya, yang di sebelahnya bar HP sama SP ini, itu kita dapat Zenny 5 kali, experience 5 kali, drop rate 5 kali. Kemudian setiap pemakaian satu Odin Blessing itu kamu akan dapat stamina, dimana stamina itu bisa kita gunain buat ini guys, life namanya. Misalnya kayak fishing, mining, gardening, smelting, cooking, dan crafting kayak gitu. Sejauh ini aku masih ngerjain mining sih. Nah ini buat nambang-nambang gitu ya, bahan-bahan buat nempa-nempaan gitu. Cuman sebenarnya ada bahan lain dari fishing, cuman fishing ini belum bisa auto guys, masih manual, jadi malas ngerjainnya kayak gitu. Oke, terus cara dapat selain dari papan ini ya, caranya dapat Odin Blessing ini juga bisa didapat kalau kamu stay di Frontera guys. Stay di Frontera ini setiap 30 detik itu kamu dapat 10 Odin. Jadi kalau misalnya reset ya, ganti hari gitu, nongkrong aja di Frontera gitu sambil ngapain kayak, pokoknya di Frontera itu sampai ini penuh 600 ya, ntar penuh. Kalau 600 ntar dapat full dari Odin, dari yang ini Fronteranya sebesar 600 ya. Kalau dari papan kita dapatnya 1400 kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya udah papan selesai udah, barulah kita grinding. Nah pastikan grinding Odin Blessingnya nyala guys. Yang tengah ini ya, di on ini kan off ya, off kan, dinyalain. Nah ntar kalau dinyalain gini bisa berkali-kali lipat sesuai sama yang ini keterangannya ini, jadi experience, drop rate, dan lain-lain tuh ya, kayak gitu. Jadi kalau grinding tanpa Odin Blessing itu aku bilang sia-sia ya. Ntar ini HP-mu panas sendiri
tapi dapatnya nggak seberapa. Tapi kalau Odin Blessingnya nyala masih ada, itu bisa gede banget, kenceng loh, lumayan kenceng grindingnya. Terus mau aku jelasin dikit soal skill ya guys ya. Di sini kayak yang aku bilang kemarin tuh, emang kayaknya itu skill poinnya itu nggak harus dihabisin guys. Kalau RO klasik itu kan, misalnya kita merchant ya, merchant kan dapat skill point tuh dari job level tuh ya, dapat skill point, kemudian kita ganti ke blacksmith. Nah itu kan skillnya kan yang di merchant nih harus dihabisin dulu baru kita bisa naikin yang blacksmith kan. Kalau ini enggak, jadi skill dari merchant ini bisa dipakai ke blacksmith. Setahu aku sih kemarin gitu. Emang ini belum nyoba sendiri ya, soalnya kan nggak nyampe sih job levelnya, tapi kemungkinan besar seperti itu. Jadi ini emang aku naikin yang penting-penting doang sih. Jadi sisa skill poinnya bakal aku simpen aja gitu, nantinya juga kayak gitu sih yang pas open betanya. Nah buat naikin skill point aku saranin sih kalian naikin atau pakai dipasangnya itu di level skill yang disesuaiin deh sama ini sama level kita ya. Maksudnya gini, di sini kalau kebanyakan itu kan di game-game itu kan level skill semakin naik, cooldown semakin kecil kan, semakin singkat, semakin cepat. Kalau di sini kebalikannya guys. Jadi contohnya ini ya, Mamonet ya. Mamonet ini di level 2 ya, di ini level 2 kan. Itu cooldownnya 4 detik ya. Nah, cooldownnya 4 detik. Nanti kalau di level 3, cooldownnya jadi 6 detik. Level 4 jadi 8 detik. Level 5, level 6. Level 5 10 detik, level 6 12 detik, begitu seterusnya. Sedangkan max levelnya 20 detik cooldown guys. Bayangin aja. Jadi makin gede level makin lama cooldownnya. Makanya kalau tipe-tipe yang normal attack gitu ya, yang main STR, agility sama luck ya, itu nggak disaranin pakai yang level gede sih. Soalnya dia ntar nggak ada pengurangan cooldownnya. Kayak aku ini kan ada kan 5,2 detik ini dari dex guys. Biasanya yang pakai dex itu tipe-tipe skill yang cara bertarungnya pakai skill itu. Cuman normal attacknya lemot banget sih gitu. Kayak gitu. Kemudian soal slot tasnya guys. Nah ini sama persis kayak RO yang klasik. Jadi kalau yang di klasik tuh bukan berapa slot gitu ya, tapi dari berat bebannya. Jadi kayak punya aku ini beratnya bisa nampung barang maksimal dengan berat ini 13k ini. Sementara aku masih nyimpan barang di tas itu 4.000 ya, 4.300an. Nah ini sebenarnya kalau job lain nggak segininya sih guys. Ini aku kan pakai gerobak. Kelebihannya merchant di situ. Jadi merchant itu ada skill ini guys, ada skill gerobak ya. Ada skill gerobak ini aku naikin masih cuma 1 loh. Nah ini nambah itu kan, nambah berat kan. Skill 2 nambah lagi. Kayak gitu. Nah, ini nambah terus kan sampai skill 5. Level 5 maksudnya. Nah, selain itu merchant masih ada ini lagi. Jadi meskipun nggak pakai gerobak masih punya skill ini. Jadi kalau ini maksimal, gerobak maksimal, ya udah kayak nggak butuh storage sebenarnya. Semua dibawa semua itu barang. Itu salah satu kelebihannya merchant guys. Itu yang nggak dimilikin job lain. Nah selain itu, dari skill ini yang mungkin job lain bisa ya naikin kapasitas tasnya ini, berat kapasitas tasnya ini dari STR guys. STR itu selain nambahin attack, dia juga bisa nambahin itu kapasitas berat tasnya. Jadi kan makin ya logis ya, makin kuat orangnya, makin bisa ngebawa beban yang lebih berat. Nah ini menambah melee physical attack dan weight limit. Jadi weight limit tuh yang tasnya tadi itu. Nah kalau ya ini sama lah, persis lah ya kayak RO klasik ya. Kalau jarak jauh misalnya kayak archer gitu nggak perlu naikin STR sih ke dex. Jadi damage-nya dari dex kan, attack-nya kayak gitu. Terus soal mata uangnya guys, di RO ini ada 3 mata uang ya. Jadi seperti biasa Zenny ya, mata uang yang sejak
zaman dulu banget itu udah pakai Zenny kan emang. Yang paling kanan sendiri tuh Zenny yang bentuknya koin tuh. Yang koin emas tuh Zenny. Kemudian yang tengah itu kristal guys. Itu mata uang selain Zenny itu beda sama Zenny, kristal. Kemudian yang ini nih diamond. Nah, diamond ini dapatnya dari top up. Bisa juga sih belinya pakai kristal gitu. Cuman ya utamanya sih dapatnya dari top up sih ini. Nah, ini aku dapat ada diamondnya ini 10k ini karena ini dapat hadiah sih gratis. Kan nggak mungkin top up ya, ini masih close beta. Mungkin hadiah close beta semua orang dapat lah pasti kan dari mailnya GM-nya gitu. Nah, cara dapetin Zenny ini seperti biasa, kita dari grinding, kill monster dan lain-lain. Atau kalau merchant bisa jual-jual pot kayak gini, pot-pot yang bisa dijual di vending gitu, di vending pakai skillnya gitu. Pokoknya yang jual-jual barang lah, atau jual ke NPC juga gitu, jual barang ke NPC juga dapat Zenny. Kemudian kalau yang kristal ini dapatnya yang pertama kita dari jual barang guys di exchange center ini. Di sini jual barang, kita jual barang kayak gini. Misalnya ini aku jual sih, ini ya, ini aku pasang harga di bawah terendah ya, 473. Yang terendah aku pasang aja 475. Aku jual semua deh, aku jual semua gini aja lah biar gampang ya. 40 ya aku jual semua. Jadi total harganya 18k 200 ya. Kita jual kayak gini. Nanti nunggu beberapa waktu, habis itu ntar ditaruh ke penjualan. Nah, kayak gini. Ini jualanku yang udah laku nih guys. Kayak gitu jualan. Itu dapatnya kristal. Nah, untuk diamond, beli diamond sih di sini guys. Kayak gini. Nah, beli diamond ya. Ini pakai kristal belinya kayak gitu. Nah, untuk dapat kristalnya gimana sih? Selain ngejual barang. Nah, di sini ada yang namanya karnival guys. Karnival tuh harus dikerjain sih kalau bisa. Jadi sehari kalau kamu mentok ya ngerjain semuanya. Ini aku nggak mungkin semua sih, aku nggak join guild juga. Itu misalnya pertama ini 100, yang kedua dapat 200, yang ketiga dapat 300 dan seterusnya. Nih 400 sampai 500. Jadi lumayan sih dapat dari sini kalau dikerjain semua ya. Biasanya aku mentok sampai ke dari close beta kemarin tuh ya, sampai ke ini yang 300 ini doang. Soalnya aku masih belum cobain semua sih itu. Dari situ. Nah, kemudian uang yang terakhir itu diamond guys. Diamond ini fungsinya buat apa sih? Tentu aja tuh pas nanti ya di open beta dibuat item mall ya, dibuat beli di item mall gitu. Kemudian, nah ini nyambungnya ke pay to win atau enggak. Di sini ada sedikit petunjuk guys, pay to win atau enggak ya ini. Jadi di sini ntar kalian tentuin sendiri dah, ini pay to win apa enggak. Jadi gini, di market ini, di exchange ini ada dua tipe guys. Yang pertama adalah tipe rare equipment dan tipe equipment aja biasa. Nah, kalau equipment ini belinya kita pakai kristal guys. Misalnya ini ya, kayak kristal. Tuh kan harganya pakai kristal semua kan? Pakai kristal. Sedangkan yang rare kayak gini, ini belinya pakai diamond guys. Jadi nggak bisa pakai kristal. Jadi kita kalau nggak punya diamond, nggak mau top up, kita nggak punya diamond ya beli diamond dulu, beli diamond di sini ya kan. Cuman sih menurutku ini dari stat-statnya sih biasa aja sih guys. Nggak terlalu kayak OP banget gitu. Maksudnya ini pun bisa didapetin dari bos loh. Entah itu MVP, dungeon atau IT ya kayak gitu-gitulah bisa drop ini kayak gini-gini. Jadi nggak harus ini sih, nggak harus top up gitu. Cuman kalau Sultan ya yang modal ngeluarin duit aja buat ya nggak mampu, nggak ngerti atau apalah, yang penting bayar aja ya instan sih, ya tinggal beli ini aja gitu ya. Itu kalian bisa nilai sendiri lah dari situ pay to win apa enggak. Ini masih semacam petunjuk aja sih, hint aja, belum nentuin juga. Kita kan belum tahu isi item mallnya apa aja gitu kan.
Dari sini aja kita udah ada sedikit petunjuk di mana semakin banyak top up juga semakin instan. Cuman nih soal waktu aja sih, kita bisa cari kok. Barang-barang kayak gini bisa cari kok. Drop kok dari bos ini. Kecuali kalau barang yang nggak drop dari bos hanya bisa dibeli pakai diamond yang harus top up, nah itu udah jelas sih pay-to-win-nya. Kalau ini sih nggak terlalu ya, apa ya, dibilang pay-to-win ya dikit sih, masih soalnya nggak fair juga sih, masa orang bisa langsung gitu ya, sementara yang main normal, yang orang-orang main murni ngandelin skill gitu, ya harus usaha dulu gitu kan, kayak gitu. Oke guys, untuk sementara sampai situ dulu aja ya. Ini di hari terakhir kita close beta ya. Mungkin informasinya cuman itu aja ya. Sejauh ini masih belum ada yang bisa dibahas lagi. Mungkin yang penting-penting itu aja sih. Nanti kita lanjut lagi mungkin ya di open betanya. Makasih udah nonton videonya. Sampai jumpa di open beta.